واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Nur Syifa RSUD Kabupaten Kediri rahimani Allah iyyakum. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita sampai ayat, sekarang ini masuk ayat yang ke 38 dari surah Ali Imran, dan insyaallah ta'ala akan kita baca 2 ayat dalam kesempatan siang hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Allah berfirman di ayat yang ke-37 dari surah Ali Imran, hunalika, maka di sanalah da'a Zakaria, Nabi Zakaria berdoa rabbahu, memohon kepada Rabbnya. Apa isi doanya? Qala, beliau berkata dalam doanya, beliau mengucapkan dalam doanya, Rabbi, wahai Rabbku, wahai Allah sesembahanku, habli, karuniakanlah kepadaku, min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha mendengar segala doa. Zakaria ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala diuji, lama tidak dikaruniai putra, seperti halnya Nabi Zakaria itu Nabi Ibrahim. Jadi ada beberapa orang soleh, nabi-nabi Allah itu yang lama tidak kunjung diberi karunia rezeki berupa putra dan putri. Namun kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya Nabi Zakaria. Kita baca tafsirnya para jemaah. Para ulama mengatakan dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar, indama ra'a Zakaria, ketika Zakaria melihat ma akramallahu bihi Maryam, apa yang Allah muliakan Maryam dengan hal tersebut, min rizkihi, berupa rezeki dari Allah, wa fadlihi, dan karunia darinya, maka Zakaria kemudian teringat, tawajjaha, lantas dia bertawajuh menuju kepada Allah, ila rabbih, kepada Rabbnya, qailan, sambil berdoa. Akhirnya Zakaria itu masuk ke tempat ibadahnya. Ketika mengetahui Maryam ini diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, padahal Maryam tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya, maka kemudian Nabi Zakaria ini menirunya. Dia bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah,
Ya Rabbi, kata Zakaria, wahai Rabbku, wahai sesembahanku, atini, karuniakanlah kepadaku, min indika, dari sisimu, waladan solihan mubaraka, seorang anak yang soleh lagi diberkahi. Diberkahi itu artinya seorang anak yang diberi karunia kebaikan yang banyak oleh Allah, karena berkah itu artinya kebaikan. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau ya Allah zat yang maha mendengar doa, liman da'aka, bagi siapa saja yang berdoa kepadamu. Dan betul, beliau akhirnya dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para jamaah, para ulama mengatakan doa Nabi Zakaria ini pantas dan layak dibaca dan diperbanyak doa ini oleh mereka-mereka yang sudah menikah tapi belum dikaruniai putra. Dan jangan putus asa para jamaah, selama kita belum mati itu masih ada harapan. Saya sebutkan contoh-contoh ya, mudah-mudahan ini jadi contoh. Jadi jangan katakan, wah Dik, saya sudah mandul, atau perempuan mengatakan pada suaminya, Mas, saya sudah mandul. Jangan mengatakan demikian. Selama kita masih hidup, ada kesempatan memiliki anak. Ada beberapa jamaah saya, para jamaah, ini sudah nikah belasan tahun tidak dikaruniai putra. Dan menurut ahli bahwa yang mandul adalah istrinya, atau yang tidak bisa memberikan putra adalah istrinya, bukan suaminya. Tapi alhamdulillah setelah itu dikaruniai putra, masya Allah, dikaruniai putra. Dan saya mau tidak mau sebut, nanti panjenengan mesti cari tahu orangnya, karena orangnya di sekitar Kediri ini, para jamaah. Akhirnya dikaruniai putra, dan bukan hanya satu, dikaruniai putra lebih dari satu. Walhamdulillah, walaupun di usia yang mulai senja. Bahkan salah satu dari mereka itu disuruh menikah oleh istrinya karena suaminya tidak bermasalah, disuruh menikah. Ini kalau saya mungkin menikah lagi, beliau tidak nikah lagi, setia dengan istrinya, dan kemudian dikaruniai putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi adalah bapak. Wallahu a'lam bishawab. Ini banyak para ahli kesehatan di sini. Beliau ceritakan kepada saya bahwa spermanya itu bening. Kata beliau, kalau sperma itu tidak budak, tidak keruh, dan tidak kental seperti ingus, ini sperma yang tidak berkualitas bagus. Katanya dia sudah periksa kemana-mana. Semua dokter spesialis sudah didatangi, semua ahli sudah didatangi, pengobatan alternatif sudah didatangi, sampai suatu hari beliau ini sudah usianya kira-kira 52 tahun atau berapa. Beliau cerita kepada saya, alhamdulillah tiba-tiba istrinya hamil. Setelah dia lama jadi pengobatan kesana kemari, kemudian istrinya hamil. Setelah itu dikaruniai putra juga lebih dari satu. Walhamdulillah. Yang menakjubkan para jamaah, saya punya teman, ibunya sudah usia 52 tahun, hamil lagi 52 tahun. Sudah usia 52 tahun, hamil kembali. Subhanallah. Padahal kebanyakan wanita di atas 50 sudah menopause, sudah tidak bisa hamil lagi. Tapi Allah karuniakan kepadanya. Dan ini para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk bukti-bukti yang Allah buktikan kepada kita. Kalau kita mau berdoa kepada Allah, tidak ada kata terlambat. Ibrahim di hari tuanya punya putra, Zakaria pun demikian. Kemudian Allah berfirman di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-39, fanadathul malaikatu, maka malaikat-malaikat Allah memanggil Zakaria, wa huwa qaimu yusalli fil mihrab, ketika Zakaria sedang berdiri sholat di mihrabnya. Mihrab itu kalau kita sekarang masjid, kalau dulu zaman Nabi Zakaria belum ada istilah masjid para jemaah. Masjid itu istilah ini sudah mulai ada sejak zaman Rasulullah, karena dulu namanya bukan masjid. Di zaman sebelum Rasul, nama nabi-nabi yang lain belum disebut masjid. Ketika itu Zakaria sedang berdiri di mihrabnya untuk ibadah sholat, dan sholat sudah ada, syariat sholat sudah lama, hanya saja tata caranya tidak sebagaimana sholatnya kaum muslimin. Belum ada rukuk dan sujud. Sulaiman juga sholat dulu, tapi belum ada apa? Rukuk dan sujudnya seperti sholatnya Nabi Muhammad SAW. Dia diberitahu oleh malaikat-malaikat Allah, annallaha, sesungguhnya Allah. Jadi malaikat-malaikat tadi mengatakan kepada Zakaria, yubashiruka, Allah telah memberi kabar gembira kepadamu wahai Zakaria, biyahya, dengan akan lahirnya Yahya, Nabi Yahya,
musaddiqam bi kalimatin minallah, dia adalah seorang nabi yang akan membenarkan kalimat yang datang dari Allah, wa sayyida, dan dia akan menjadi sayyid, pemimpin, penghulunya umat, menjadi imam bagi kaum muslimin waktu itu, wa hasura, dan dia adalah seorang yang senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang mengundang nafsu, subuhat-subuhat yang mengundang nafsu, wa nabiyyam minas sholihin, dan dia adalah seorang nabi dari kalangan orang-orang yang soleh. Para ulama mengatakan dalam tafsirnya di ayat yang ke-39, kata para ulama, fanadathul malaikatu, maka malaikat-malaikat Allah memanggil, menyeru Nabi Zakaria, dan ketika diseru dipanggil, wa huwa qaimun wa huwa waqifun baina yadayillahi, dia sedang berdiri di hadapan Allah salat, fi makani salatihi, di tempat salatnya dia. Kalau dulu dinamakan apa? Mihrab. Jadi dulu tempat ibadahnya umat-umat dulu itu hanya sebesar ini loh para jamaah. Sebenarnya yang penting bisa untuk meletakkan apa? Mimbar dan untuk sholat. Jadi mihrab. Yad'uhu, malaikat memanggil dia, annallaha yukhbiruka, sesungguhnya Allah memberitahukan kepadamu, bi khabarin, dengan satu berita, yasurruka, yang membuatmu gembira, wa huwa annaka saturzaku, sesungguhnya kamu wahai Zakaria akan diberi rezeki biwaladin, dengan seorang anak, ismuhu Yahya, yang anak itu nanti diberi nama Yahya, yusaddiqu bi kalimatin minallah, Yahya akan membenarkan kalimat yang datang dari Allah. Apa yang dimaksud di sini? Wa huwa Isa ibnu Maryam, maksudnya akan membenarkan kedatangan Isa bin Maryam alaihissalam. Wa yakunu Yahya sayyidan fi qaumihi, dan Yahya akan menjadi seorang pemimpin di tengah-tengah kaumnya. Lahul makanatu, dia akan mendapatkan kedudukan, wal manzilatul aliyatu, dan akan mendapatkan tempat yang tinggi, yang terhormat, wa hasuran, dan dia adalah seorang laki-laki yang senantiasa menjaga dirinya dari subuhat-subuhat. La ya'ti dzunuba, dia tidak akan melakukan perbuatan dosa-dosa, wa syahawatid dharrati, dan tidak akan melakukan syahwat-syahwat yang memadaratkan. Wa yakunu nabiyyan minas sholihin, dan Yahya akan menjadi seorang nabi dari kalangan orang-orang soleh, alladzina balaghu fis salahi dzurriyyatuhu, di mana nanti kelak anak keturunan Nabi Yahya itu akan menjadi anak-anak yang mencapai derajat kesolehan. Jadi ini kisah para jemaah di masa lalu. Fa insyaallah di masa ini pun akan terjadi. Seandainya seorang mau berdoa seperti Zakaria, bagi yang belum dikaruniai putra, insyaallah akan dikaruniai putra. Tapi tentu harus disertai dengan usaha. Beberapa orang yang saya ceritakan tadi pada jemaah yang punya putra, setelah menikah belasan tahun itu usahanya maksimal dan betul diberi oleh Allah Subhanahu wa taala putra. Dan alhamdulillah sekarang putranya sudah mulai dewasa. Alhamdulillah pada jemaah. Ini adalah yakin ya, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa. Kalau masih 4 tahun, 5 tahun belum punya putra, jangan putus asa. Ini teman-teman kita ini kalau bisa saya ceritakan belasan tahun baru punya putra. Sudah usia 50, menikahnya ini usia sekitar 20-an sekian. Baru punya anak sudah 50 tahun, baru punya anak. Baru dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah mereka bersabar dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.